warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Radiansyah, absen 21 dari kelas 12 E2. Untuk memenuhi portofolio dari mata pelajaran matematika tingkat lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Materi itu sangat penting karena ini tuh ada dasar dari kalkulus, karena limit ini digunakan untuk memahami perilaku suatu fungsi ketika mendekati nilai tertentu, dan juga teorema limit ini berasal dari turunan dan integral. Oke, jadi sebelum kita masuk ke teoremanya, di sini saya bakal menjelaskan dulu apa sih limit itu. Jadi secara sederhana, limit itu tuh suatu nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya itu mendekati suatu bilangan tertentu. Nah, jadi limit ini nilainya itu nggak secara tepat berada di titik tersebut, tetapi nilainya juga didekati dari kanan atau kiri gitu loh. Secara matematis, limit itu dituliskan kayak gini. Nah, jadi ini adalah matematisnya dari bentuk limit fungsi, yang dimana nanti fx ini, si x ini karena nilai yang mendekati si a ini. Begitu. Nah, oke, jadi secara pengertian teorema limit ini adalah aturan-aturan yang kita gunakan untuk menghitung suatu limit fungsi dengan lebih mudah. Jadi kita apalagi kalau misalkan limitnya ini membentuk suatu bilangan yang tak tentu. Jadi dengan kita menggunakan teorema limit ini, kita bisa menghitung suatu limit fungsi tanpa menggunakan tabel atau grafik, yang dimana kita hanya menggunakan aturan-aturan pada aljabar saja. Oke, sekarang jadi kita bakal bahas teorema limit dasar yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada teorema limit konstanta, yang dimana limit dari suatu bilangan tetap adalah bilangan itu sendiri. Contohnya kayak gini. Oke, jadi contohnya adalah misalkan ini kan lim xa, coba lim sama kayak biasa, lim xa c sama dengan c. Karena bilangan tetapnya itu adalah bilangan itu sendiri, jadi misalkan kita ubah c-nya misalkan jadi sebuah angka, maka akan begini. Misalkan angka c-nya itu 5. Nah, nanti karena bilangan tetapnya itu adalah bilangan itu sendiri, jadi sama dengan 5 juga, seperti ini. Lalu setelah ada teorema limit konstanta, di sini ada teorema limit fungsi identitas. Ini adalah bentuk persamaannya. Jadi x-nya ini, jika suatu fungsinya ini berupa x, jadi nilainya itu yang mendekatinya, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ini ada teorema penjumlahan atau pengurangan, sama seperti ini. Misalkan ada suatu sebuah bentuk seperti ini, lim xa fx tambah atau kurang gx, nanti kita itu jabarin dulu satu persatu, yang dimana lim xa fx dulu masukin, terus ditambah atau dikurang, baru masukin gx nya, seperti itu kan, ini fx plus gx. Nah, nanti ini dimasukin dijabarin satu persatu. Lalu yang keempat itu ada teorema perkalian, yang dimana bentuknya sama, misalkan kayak gini juga, lim xa fx kali gx, nanti sama seperti yang penjumlahan atau pengurangan, kita jabarin satu-satu. Jadi lim xa fx dulu masukin, terus dikali sama gx nya, tapi tetap masukin lim xa nya dulu di awalnya. Terus yang terakhir ada teorema pembagian, yang dimana bentuknya misalkan seperti ini, lim xa kayak biasa, terus ada fx per gx. Nah, kalau ini kita masukin lim xa nya dulu, terus masukin fx nya, terus diperin lagi, terus jabarin lagi sama gx nya. Ini berlaku kalau misalkan syaratnya itu gx nya tidak sama dengan 0, begitu. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah masuk ke dimana contoh soalnya. Nah, misalkan ada suatu soal lim x2 3x plus 4. Jadi karena kita udah mengetahui x nya itu berapa dari soalnya, jadi kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ada di sininya. Contohnya jadi kayak gini, misalkan 3x kan, dia 3x, x nya sama dengan 2 kan, udah dikasih tahu. Jadi dikali 2 ditambah 4, jadi 3 kali 2 ini sama dengan 6, terus ditambah 4 jadi sama dengan 10. Nah, ini adalah contoh soal pertama, gampang kan, jadi tinggal dimasukin aja angka yang sudah dikasih tahu dari soalnya. Lalu ada contoh soal yang kedua, contoh soal kedua ini, jadi lim
X nya 3 itu lim X nya 3, X kuadrat plus 2 min 1. Karena ini di sini udah dikasih tahu lagi 3-nya itu X itu sama dengan 3, jadi tinggal dimasukin aja. Tinggal 3 kuadrat ditambah 2 dikurangin 1. Jadi setelah ini tinggal ditambah-tambahin aja. Ya, tambah 2 dikurangin 1. 9 tambah 2 11 sama dengan 10. Hasilnya sama-sama 10. Suatu kebetulan. Nah, jadi cukup sampai di sini saja penjelasan materi tentang teorema limit yang saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata atau ada salah penjelasan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.